Memang dari dulu yang kita tahu sublimasi ya cuman wearable ya yang dipakai. Sebetulnya sublimasi itu sudah masuk ke ranah untuk advertise juga. Advertise kan mempromosikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman di siang hari ini, jadi kita akan membuka yang aparel Talk 9 ini, Pak. Ini dihadiri oleh para narasumber hebat-hebat ini, cadas ini udah nih. Dari Panji Media Utama, Pak Rahmat. Dari IDS, Image Digital Solution. Nama belakang siapa tadi? Nama belakang lagi? Belakangnya lagi? Hah? Dari Bapak Dewan Daru, monggo. Nah, wow, ini luar biasa ini. Siap. Oke teman-teman, sekarang mungkin kita lagi pengen bedah yang judulnya memaksimalkan aplikasi digital printing di bidang advertising, desain interior, dan otomotif. Jadi kebetulan memang beliau-beliau ini di pakarnya ya, di otomotif, enggak ya? Lagi belajar. Pada printing ya, bukan otomotif ya? Bukan otomotif gitu. Bukan otomotif, printing benar. Oke, saya buka dari Pak Roni dulu nih. Siap. Jadi yang namanya advertising ya, jadi gambaran advertising itu bukan kayak digital printing ya, tapi kayak seni mungkin ya, awalnya nih. Awalnya seni ya. Seni ya? Seni. Jadi advertising sebetulnya kan kayak ada seni pahat, enggak juga? Bukan Pak, Bukan itu ya? bukan. Bukan ya? Oke teman-teman, jadi beliau-beliau ini salah semua Salah semua benar satu dari pemilik mesin apa kali ya? Ya, kita distributor Pak. Betul distributor. Jadi dengan hubungannya IDS dengan Jadi saya distributor, ini resellernya. reseller. Ya. Kami reseller. Oke. Berarti kita bedah mesinnya Om Boleh, Ali. boleh. Mumpung ada kaos ini. Boleh. Boleh. Jangan cerita kaos, malu. Oh boleh ya, ini bedah merek ya. Harusnya kan advertising kan menyeluruh nih. Ini bedah merek, boleh nggak sih? Boleh aja, aman lah ya. Aman Om ya. Gak apa-apa ya. Yowis, oke sip. Om, Ya. untuk Muto sendiri, Ya. kira-kira untuk yang hubungan dengan advertise itu mesin yang kayak apa ya kira-kira? Oke, kan printing itu sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan printing yang digital nih ya, itu kan ada yang A3, ada juga yang inkjet. Nah kebetulan kami ini spesialisnya kan di inkjet. Advertising bisa dipakai mesin yang tipenya tinta eco-solvent dan tinta UV. Oke. Ya, sedangkan pada kesempatan ini kan kita ada pameran aparel nih, ya Apparel and Production Expo. Jadi kaitannya banyak sebetulnya ke yang jenis sublimasi. Oke. Gitu. Nah, kaitannya sublimasi dengan advertising juga sebetulnya banyak. Karena sekarang banyak advertising spanduk-spanduk itu juga kan dengan menggunakan kain. Banyak sekali mesin sublim yang bisa langsung cetak di atas kain. Oke. Ya, jadi nggak harus proses panjang. Kan sebenarnya sublimasi yang paling bagus itu menurut kami adalah menggunakan transfer paper, kemudian dipres di atas kain polyesternya, kemudian baru warnanya keluar dan jadi produk akhir. Oke. Baik itu spanduk, terus kemudian produk aparel, seperti baju yang saya pakai ini juga adalah salah satu hasil dari produk sublimasi untuk aparel, bahan jersey. Di luar itu ada hijab, ada gamis, ya, ada baju muslim wear yang lain, bahkan ke level underwear. Ya, jadi kalau di Bali sana kan pasar underwear lumayan tuh. Ya, itu banyak juga yang diproduksi dengan sublimasi. Baju renang kayak gitu-gitu, ya. Jadi banyak. Nah, kalau untuk kaitannya spesifik untuk advertising di luar sana kita bisa menggunakan tinta yang eco-solvent dan UV. Eco-solvent contohnya untuk apa ya? Seperti yang ini kita lihat nih. Ini juga kan advertising nih, periklanan ya, gitu. Jadi kita bisa lihat nih contohnya. Nah, di luar itu ada juga aplikasi eco-solvent atau UV untuk yang lainnya. Ya di sini kan saya ditanya nih mau kaitannya dengan advertising, desain interior dan otomotif. Nah, yang interior kayak apa? Interior contohnya sama, kalau ini advertising indoor, nah ini
hiasan-hiasan di luar sana kalau di bangunan kita bisa menggunakan ecosolvent untuk wallpaper. Oke. Wallpaper bisa menggunakan bahan wallpaper yang khusus untuk ecosolvent atau menggunakan material yang berupa stiker vinil. Oke. Gitu. Terus untuk otomotif jelas itu untuk car wrapping, car branding. Jadi kalau kita ngelihat mobil-mobil yang ada warna-warninya untuk brand perusahaan tertentu atau brand produk tertentu, itu pasti menggunakan mesin-mesin seperti ini dengan menggunakan media stiker. Kira-kira gitu, Om. Oke, siap, Ya. mantap. Om Domi, Apa kira-kira yang namanya tanda kutip advertise ya, itu apakah harus memang stiker atau jadi bahan-bahan yang rigid yang harus kayak digulung gitu, Oh, atau gitu gimana ya? gitu? Selain itu nggak ada lain nggak kira-kira? Ya sebenarnya kalau dihubungkan dengan dunia sublimasi itu masih ada kita advertise sebetulnya. Ada saat ini memang dari dulu yang kita tahu sublimasi ya cuman wearable ya yang dipakai. Sebetulnya sublimasi itu sudah masuk ke ranah untuk advertise juga. Advertise kan mempromosikan ya. Jadi ya contoh kalau kita naik bus jarak jauh, naik pesawat, itu kursinya kan dibungkus bagian atas itu dengan kain ya. Betul. Ya. Dan itu isinya adalah iklan. Hmm. Dan itu ngeprintnya menggunakan kain dari tadi yang Pak Roni bilang bahwa itu adalah menggunakan teknik sublimasi. Jadi dia nanti dipakaikan untuk advertise juga. Kemudian ada juga kursi ya. Betul. Kursi nanti kursinya dibuat untuk iklan tertentu. Itu nanti dicetak menggunakan bahan-bahan yang bisa disublim. Betul. Kemudian sebetulnya banyak sekali. Jadi tidak cuman stiker untuk bahan advertising itu media-media advertising tidak cuman stiker atau apa, Betul. tapi dari sisi sublimasi itu juga sudah mulai dipakai untuk advertise. Salah duanya tadi saya sebutkan. Itu. Oke. Om Roni ini agak Ya. sedikit tajam juga nih ya. Boleh. Kita bedah ya. Jadi kalau kita samain dulu nih. Boleh. Samain dulu. Jadi antara advertising konvensional sama advertising digital. Iya. Kita samain posisinya. Ini Iya, kalau iya, kalau iya. ini kan konvensional ya. Termasuk digital juga. Digital. Printing kan produksinya. Cetaknya digital. Nah, makanya kita satu dulu Ya, nih. oke. Kalau konvensional adalah gambar tidak bergerak, Iya. juga dari gambar. Betul. Kalau yang digital itu balai apa? LED gitu-gitu ya. LED. Jadi yang kayak gitu, gitu-gitu memang lebih ke sana. Gitu ya. Jadi kira-kira untuk tahun ke depan nih, apakah yang konvensional ini masih tetap terpakai atau gimana kira-kira? Oh jelas, masih tetap kepake karena biar gimana printing ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita bicara sederhananya di media yang printing standar deh, kita masih perlu KTP yang dicetak. Kita perlu ijazah sekolah. Kita kirim surat resmi biasanya juga tidak hanya sekedar pakai file PDF di email, tapi biasanya surat undangan resmi itu biasa ditulis, terutama kita kalau berhubungan dengan pemerintahan, instansi gitu ya, itu kan harus dicetak. Jadi printing secara umum akan terus bertahan, tinggal yang mana nih. Paling adalah kita mesti berinovasi. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang printing sublimasi khususnya saat ini udah harus mulai ngerambah ke sisi yang lain. Karena nggak mungkin di joknya kereta, di kursinya pesawat, iklannya kebanyakan orang males liatnya. Pasti duduk lama pengennya nonton film. Kalau ada LED-nya atau LCD-nya. Ya, tapi di luar itu aksesoris-aksesorisnya harus menggunakan sublimasi. Ya, karena itu yang paling mungkin dan solusi yang paling murah untuk saat ini. Ya, tadi mungkin nambahin juga Papa Doms bilang banyak sekali dari sisi sublimasi yang bisa dikerjakan. Bisa. Contoh kita bisa sublim di atas tumbler, ya di atas mug, itu juga bagian dari advertising kan, untuk souvenir, ya. Terus kemudian plakat pakai plat besi yang sudah di coating kemudian disublimasi juga bisa gitu. Terus bikin payung itu juga bisa gitu loh. Jadi banyak sekali hal mengenai sublimasi yang bisa kita tarik ke advertising. Ya, di luar yang misalnya untuk desain interior dan otomotif. Otomotif itu dan interior itu, interior juga bisa. Kita bikin hordeng, Pak. Tirai. Ya. Atau kita bikin spray atau sarung bantal, sarung beling. Kulitnya sofa gitu. Kulit sofa bisa juga gitu. Macam-macam. Jadi banyak sekali aplikasi dari sublimasi ini. Bukan hanya sekedar wearable atau fashion. Nah, di luar itu untuk fashion juga banyak sekali lah. Kita semua teman-teman saya yakin udah pada tahu nih. Gitu ya. Oke, Om Domi, ini kan dari ecosolvent nih. Iya. Solvent, ecosolvent apapun itu ya. Kita balik lagi ke konvensional digital tadi.
Kira-kira dari yang dua itu, yang paling efektif untuk beriklan itu yang mana sih kira-kira? Gimana ya? Kalau yang paling efektif sebetulnya mau konvensional ataupun digital itu tetap efektif. Kenapa? Karena memang di tahun meledaknya printing di Indonesia sekitar tahun 2005 sampai sekarang itu orang-orang semua advertise melalui cetak. Ya, betul. Dulu orang itu bikin advertise itu manual. Ya apa Iya, manual ya? iya. Ya, boleh dibilang manual. Jadi bentuknya itu ada yang 3D segala macam. Tetapi belakangan itu sudah mulai kembali lagi, malah di-combine. Ya. Jadi kalau dibilang efektif mana, saya bilang dua-duanya memang efektif. Kenapa? Karena pelaku bisnisnya atau si produsen advertise tersebut itu sudahlah combine dua-duanya antara digital dengan manualnya. Ya. Mungkin kita bisa lihat billboardnya ban mobil. Itu dulu pada saat booming printing itu semua cetakan printing doang. Tetapi menjelang 2010 ke sini itu tidak hanya printing, tetapi ada boleh dibilang ada bentuk 3D-nya, yang mana bentuk 3D itu dibuat manual juga. Makanya efektif mana? Dua-duanya efektif karena memang sudah mulai dipergunakan lagi. Seperti itu. Oke. Setahu saya nih kira-kira ya, ini kalau di dalam ruangan kayak gedung ya, kita lebih apa ya? Lebih klik kalau kita ada LCD tuh. Iya. LCD di tembok Iya. yang advertising bisa berganti-ganti. Ya. Ya kan? Daripada yang kita masang kayak banner begini misalnya contohnya. Iya. Nah, kira-kira dari sudut pandang yang bagus mana kira-kira dari yang LCD apa yang konvensional banner gini? Apa tradisional ya? Nah, itu tergantung budget. Balik lagi ya. Iya dong, budget lah. LCD itu mahal. LCD itu mahal, jangan kan LCD yang yang gambar bergerak dengan digital yang kita tahu itu ada gambar bergerak. Iya. Itu kan yang kipas angin itu. Iya, kayak kipas angin itu mahal. Jadi banner konvensional seperti ini itu tetap akan terpakai Oke. oleh toko-toko segala macam. Karena kenapa? Ya mahal, digital mahal, LCD itu mahal. Nah, Itu. kayak contohnya nih kayak toko. Biasa kan banner gede kan. Ya. Sekarang udah running text kayaknya. Ya. Ya, setuju. Nah, itu kan berusaha menggeser kali atau gimana kira-kira? Enggak sih, mungkin menurut saya sih nggak menggeser ya, tapi lebih memberikan banyak pilihan media untuk promosi. Oke. Ya tadi Pak Padom cerita ada billboard, sekarang kan kita lihat ada billboard contoh air minuman kemasan, ya iklannya gede tuh, ada billboardnya gede, terus ada layarnya yang kayak gambar pegunungan yang berjalan film gitu kan, tapi itu dikombinasi. Jadi sebenarnya ini untuk menambah daya tangkap. Jadi orang kan akan cenderung eye catching, oh ini menarik nih gitu. Jadi orang akan ingat, oh ini brandnya yang pasang ini. Itu bagian dari branding. Jadi sebenarnya kombinasi ini akan tetap berjalan. Memang kalau bicara efektif dengan menggunakan LCD atau digital itu bisa lebih efektif karena sewanya jadi murah misalnya. Karena satu spot itu bisa ngiklan beberapa produk sekaligus gitu kan. Tapi akhirnya kalau tempatnya nggak sesuai, orang akan lihat hanya sekilas hanya satu produk tertentu aja yang kita kelihatan. Oke. Ya, tapi kalau dengan billboard, dengan banner itu orang akan melihat satu macam aja. Karena itu memang ingin menanamkan brand image sebuah produk atau sebuah institusi atau sebuah perusahaan kepada audiens. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang mana lebih penting kalau menurut kami ya. Oke. Gitu. Berarti nggak setuju nih antara konvensional digital itu ada saling menggeser nih? Dipisahkan itu tidak. Kenapa? Ya. Karena mereka memang berdua ini mendukung gitu loh. Betul. Oke. Karena dunia advertising itu butuh dua-duanya. Oke. Betul. Nah, ini yang paling tajam nih. Dulu bioskop atau warung-warung makan itu kan digambar tuh. Ya. Betul ya? Iya, setuju. Itu paling menggeser banget ya. Sekarang ini tinggal cetak doang. Betul. Itu geser gak sih kira-kira? Geser apanya dulu nih? Bisnisnya? Pola Bisnisnya? bisnisnya? Kayaknya sih enggak ya. Nah, lalu orang-orang yang konvensional zaman dulu itu lari kemana semua? Karena sekarang udah cetak semua. Semuanya dicetak semua, orang-orang harus beradaptasi biasanya. Gitu. Iya, kita nggak ada pilihan lain, kita harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kita nggak bisa menghindar kok perubahan dengan tambahan teknologi. Sama lah, orang dulu mungkin melukis untuk bioskop kan, Iya. ya kan. Sekarang dengan poster print udah beres. Kreativitasnya beralih dari tangan ke sini. Iya. Nah, dengan digital printing sebetulnya para seniman-seniman yang ngelukis itu bisa aja produknya didigitalkan, hasil karya mereka dengan tangan
Ya contoh lah, papa saya ini kan seniman, pelukis. Baru-baru ini saya bawa lukisannya untuk didigitalkan. Nah sekarang ini lagi diproses, cuman karena waktunya nggak keburu saya nggak bawa ke IAP ini. Ya, jadi nanti lukisan papa saya yang bentuk motif macam-macam itu bisa dibentuk jadi sebuah produk akhir seperti mungkin dress, ya gaun atau baju atau wearable ataupun nanti ke misalnya alat promosi, sarung bantal, sarung kursi, dan itu tidak meninggalkan identitas senimannya karena itu menjadi hak royalti atas senimannya. Kita bisa membuat seniman itu lebih punya uang nantinya. Oke, gitu. Ya. Iya, mereka punya apa? Tes. Tes, ya. Tetap ada peluang. Tapi memang benar, dunia kan selalu berkembang ya dan berubah. Bukan dalam artian pelaku-pelaku ini menyingkirkan mereka, tidak. Tidak. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman. Oke. Itu mau nggak mau harus kita hadapin memang sih. Kayaknya saya salah tanya nih kayaknya. Karena sama orang-orang digital. Oh. Pada saat ini. Iya. Pada saat itu saya nanya sama orang-orangnya pembuat itu. Iya Mas, kami tergerus gara-gara digital. Karena yang tadi menggambar butuh seminggu, mereka hitungan 1 hari. jam. Iya. Jam ya? Iya, jam selesai. Selesai. Iya. Terus gimana Pak solusinya kira-kira? Yang udah nggak ada, itu sandang pangannya yang harus dari kita berminggu-minggu ada 3 kain aja, 3 tuber itu butuh sebulan. Iya. Betul. Mereka dengan ribuan butuh 2 hari udah selesai semua. Itu kata mereka. Betul, itu betul. menggusur. Nah, kata bapak-bapak di sini enggak. Nah, kira-kira benar yang mana itu kira-kira? Ya, perubahan itu nggak bisa dihindarin. Ya, jadi poin utamanya ya mungkin bagi pemain-pemain senior saat ini untuk adaptasi dengan teknologi kan agak berat. Ya, generasi-generasi baby boomers yang masih mengandalkan manual memang merasa tergerus sudah pasti gitu. Tapi kalau mereka mau berpikir lebih positif lagi, ya mereka terus berkarya aja dalam bentuk yang lain, tetap dengan tangan. Sekarang kita bisa bawa ini ke teknologi digital kok. Dan mereka tidak kehilangan hak atas produknya. Oke. Ya contoh desain-desain yang dibuat ini, ya kita bisa jual melalui pasar NFT misalnya. Nah, ini besok ada lagi nih acaranya. Ya, jadi besok itu akan ngebahas detail mengenai tambang apa nih kemarin nih? Tambang uang industri digital printing. Nah, jadi di samping industri printing yang konvensional, besok ada informasi yang bisa kita sharing oleh ahlinya mengenai apa lagi sih yang bisa kita kelola dari digital printing ini dengan teknologi yang sekarang ini ada. Ya, kan harus sekarang lo istilahnya beradaptasi atau lo mati. Berubah atau mati, udah gitu aja. Betul. Ya, jadi kita harus tetap dinamis, berubah nih ngikutin perkembangan zaman. Ya. Ya sama pemain sublimasi atau pemain printing dan sebagainya punya tempat masing-masing. Ya, jadi kayak gini yang teman-teman kerjakan ini juga punya tempat masing-masing. Ada orang yang nggak suka. Gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai dalam digital, tapi masih bisa dicapai dengan manual. Dan sisi seninya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang digital. Kira-kira begitu. Ya. Seperti ini saya tambahin. Seperti fenomena DTF. Iya kan? Seperti fenomena DTF. Itu ada beberapa orang pemain sablon yang waduh. Iya kan? Pada saat itu. Tetapi saya dari dulu selalu berpikir bahwa DTF ya DTF. Sablon ya sablon. Pasti punya tempat sendiri, marketnya masing-masing. Jadi yang masalah pelukis bioskop itu. Ya itu seperti Pak Roni bilang, kalau mereka bisa beradaptasi, ya mereka bisa digitalkan hasil karyanya. Sablon ini kan hasil karya tangan, manual, lukisan manual, kemudian digitalkan. Didigitalkan kan, kemudian ditumpahkan ke sebuah kaos. Sama saja. Oke. Tapi ini dipantas lagi nih. Boleh. Zaman dulu untuk orang melukis itu terbatas banget ya, Om. Gimana? Terbatas. Untuk yang jago melukis untuk bioskop itu terbatas banget kan. Otomatis semua proyekannya XX1 itu XX1 ada di Indonesia, ada 20 biji bulu tempat pasti nyata ke dia karena menggambarnya memang setiap gambar pasti gak sama gitu kan. Betul kan. Nah, dengan ada digital begitu daripada ke dia mending ke Primagravia dong kan gitu kan. Nah, beliau ini kesian. Gak mungkin gua bakal buat kayak Primagravia kan, gak mungkin gitu. Iya. Nah, kira-kira ada solusi nggak buat mereka gitu? Solusinya tetap terus belajar, Om. Jadi kita nggak bisa bilang
sesuatu harus mati karena sesuatu yang lain. Tapi kalau kita terus belajar, mudah-mudahan itu bisa mengantisipasi yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita diem aja, otomatis mati. Gitu. Betul. Sama. Iyalah, kita harus gerak. Kalau nggak gerak, Kita harus mengikuti zaman. Nggak bisa juga kita diam. Iya kan? Iya. Nah sekarang advertise otomotif. Iya. Ya kan? Tadi kan udah yang satu itu. Iya. Kalau yang dekorasi nanti dulu deh ya. Iya. Mikir dulu ya. Boleh, oke. Otomotif nih. Boleh. Kira-kira untuk Mutoh sendiri Iya. itu seberapa, maksudnya branding mobil itu seberapa efektif lah buat orang yang sekitar dia lewat apa gimana? Oke, branding mobil itu juga salah satu sarana media efektif kok untuk promosi gitu, karena melekatkan sebuah identitas perusahaan atau brand tertentu dimanapun dia berada, mobil itu terus bergerak ya, jadi tetap itu akan hidup dan masih belum akan berakhir, terutama untuk industri-industri yang menyentuh kayak misalnya consumer good nih, produk makanan atau pelayanan jasa umum ya, seperti sekarang kita punya Telkom gitu kan, orang tetap harus dikasih tahu gitu, walaupun udah umum tapi tetap orang harus diberitahu. Nah, salah satu caranya dengan branding mobil tadi itu juga masih efektif kok gitu. Ya Mutoh sendiri ngelihat ini sebuah pasar yang sangat baik, bukan hanya branding tapi lebih kayak misalnya car wrapping. Jadi kita mau modifikasi mobil saya hitam nih, tapi kalau polos aja kayaknya kurang enak deh gitu kan. Nah, ntar kita combine dengan car wrapping, dikasih tone tertentu dengan desain tertentu untuk merubah, baik itu untuk kontes atau untuk komersial. Cuman ya tetap harus dikaitkan dengan misalnya masalah perizinan. Boleh nggak tuh dimodifikasi kan gitu, betul. Warnanya gitu. Itu aja. Pengetahuan om ini, itu kira-kira misalnya dari branding full gitu ya, itu ada melanggar gak kira-kira? Iya, ada aturannya, ada aturannya tetap, karena kan aturan pemerintah khususnya untuk perpajakan mobil itu kan warna dasar mobilnya nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang 60%, 70%. Iya, misalnya mobilnya warnanya putih, ya unsur putih di mobil itu harus tetap ada. Kalau disisain cuma bempernya doang boleh? Tetap boleh, tetap bisa. Yang penting ada tetap unsur dasar warna si mobil ada. Berarti ini full branding nih. Sisain dikit aja putihnya. Nggak bisa. Harus gede, harus jelas. Kecil nggak bisa. Nggak boleh. Jadi solusinya adalah membuat desain yang menyesuaikan dengan warna mobil, sehingga dasarnya tidak akan hilang. Warna dasar. Motor pun begitu. Ya kalau kita lihat lomba modif motor itu yang pada wrappingnya, ya itu cuma buat di lomba aja, begitu motor itu dipakai keluar ya kena tilang. Karena ditutupin semua. Itu cuma sekedar kalau memang full wrapping itu sekedar untuk kompetisi. Kalau dia full wrapping untuk advertise itu biasanya tetap tidak menutup semuanya, enggak. Tetap ada bagian mobil yang ada pajaknya juga kali ya? Iya. Ada pajaknya. Pajak iklan. Iya. Kena pajak iklan. Lari ke Pemda lah. Bukan ke polisian ya? Bukan. Oke. Kan pajak pendapatan daerah di mana dia daftarin. Ini ilmu sama-sama nggak tahu nih saya. Itu yang bayar pajak si yang punya branding. Betul. Yang punya merek itu. Mobil Gojek. Berarti Gojeknya yang bayarin itu ya? Iya. Itu yang bayar iklannya. Si mobil juga dapat juga kan? Itu tergantung kesepakatan Pak. Gitu. Kalau misalnya sekarang banyak kita lihat mobil online ya, taksi online. Itu di belakangnya kaca dikasih gambar tertentu atau mobil dikasih gambar tertentu gitu. Ya tetap yang bayar Gojek atau Grab atau Maxi misalnya atau Lala Move itu tetap bayar pajak gitu. Tapi kalau misalnya dia memang menjadi sarana advertisingnya, ya yang punya mobil itu juga harusnya dapat bagian lah gitu. Supaya adil ya gitu. Mereka dapat. Karena mereka yang bergerak, mereka yang menjadi tenaga pemasarannya kan, gitu. Jadi harusnya mereka dapat bagian tertentu lah. Besarannya saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu sampai ke dalam itu. Dan itu punya jangka waktu, nggak selamanya. 3 bulan gitu. 3 bulan, 4 bulan biasanya. Pokoknya ada jangka waktu. Buat saya semakin cepat semakin bagus. Iya, karena bayar lagi. Iya, karena beli lagi, ngeprint lagi gitu. Ngeprint lagi. Iya. Betul. Kalau lama-lama nanti kita nggak dapat order Pak. Nah, masalahnya Mutoh ini warnanya nggak berubah. Biasanya kalau stiker brand itu kalau udah mulai pudar merahnya, hitamnya, kuningnya itu diganti. Mutoh itu warnanya. Wah, ini kalimat berat ini. Apa ini yang punya hak menjawab? Ya, masalah daya tahan sih kembali ke kebutuhan ya. Jadi mungkin ada kadang-kadang ya tergantung lah sekarang orang mau efisiennya di mana. Ya kalau memang warnanya masih tetap bagus tapi
kontraknya sudah berakhir kan mau nggak mau harus diganti. Betul, gitu. betul. Tapi kita kan memang nyediain produk yang hasilnya harus tahan lama, Pak. Betul, betul. Gitu. Iya, Kalau iya, nggak iya. tahan lama, waduh, ntar saya diomelin. Iya, gitu. iya. Karena memang berharap si pelanggan ini itu butuh yang warna yang kuat, yang cerah, yang bisa dipakai agak lama gitu kan. Iya, betul Memang. sekali. Di luar kontrak ya. Tetapi aturannya kan nggak bisa lama-lama. Oke. Semakin lama iklan itu terpasang, semakin besar pajaknya kan. Betul. Iya. Iyalah. Betul. Iya. Habis ganti gambar ya ganti pajak lagi, bayar pajak lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara zaman dulu ya, waktu mungkin Om Ade sering dulu ke bandara ya, ke bandara tuh sepanjang jalan, sepanjang tol itu di pinggir kanan kiri banyak billboard tuh, Iya. ya papan iklan gede. Itu printingnya murah, Betul. tapi sewa lahannya yang mahal, sewa lahan sama pajak reklamenya yang mahal. Iya. Sewa titiknya mahal, pajaknya mahal. Jadi printing itu cuma komponen kecil dari sebuah pendapatan pajak. Ya, jadi pajak printingnya nggak dipajakin ya, karena pajak yang tukang printing karena terima jasa. Tapi di sana ada sewa lahannya. Titiknya semakin strategis semakin mahal. Maka dulu ada pemain yang punya namanya bisnis titik. Oke. Advertising, titik reklame, titik billboard itu banyak sekali. Kan kalau lihat di jalan-jalan sekarang masih papan iklan, advertising disewakan, Iya. nomor telepon sekian. Nah itu karena kalau mereka nggak dapat orderan, ya mereka juga susah bayar pajaknya karena penghasilan dari pajak sewa lahannya itu juga masuk ke Pemda. Iya. Gitu. Ada nggak ada iklannya tetap bayar ya? Tetap bayar. Tetap. Karena bayar. kan dia sewa lahan itu. Iya kan dia sewa lahan itu, bangunannya sudah berdiri. Kalau nanti nutup kos bangunnya itu gimana? Dan mereka nggak punya printing. Iya. Kupikir kalau ada iklan dulu baru bayar dia. Enggak, tetap pajak iklannya sendiri, pajak lahannya nanti sendiri lagi. Kan itu dianggap bangunan. Makin berat udah nih. Ya, Iya, nggak begitu apa-apa. advertising. Cuman jangan diomongin di sini ya, terlalu tajam. Oke. Sekarang yang di ini, yang dekorasi nih. Iya. Dekorasi kira-kira seberapa besar yang advertise dari printing ini masuk ke dekorasi ini kira-kira? Oh, potensi besar sekali Om. Ya kita lihat nih kursi audiens misalnya, atau kursi pesawat, atau bahkan kursi mobil. Contoh mobil travel. Oke. Ya kan begitu masuk, wih kursinya ada gambarnya iklan nih. Itu juga pakai sublimasi paling enak, paling gampang dan paling murah. Ya kan? Terus kemudian jok pesawat, kursi pesawat misalnya, itu juga bisa. Terus kemudian ya tadi interior seperti tirai, hordeng gitu ya. Itu bisa dipakai juga. Jadi sebenarnya peluangnya masih besar sekali dan masih banyak yang belum bisa ngerjain itu. Sofa, Oke. cover sofa. Nah, cover sofa juga bisa jadi iklan. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. banyak, masih banyak. Nggak akan mati. Kalau Iya. kalau printing tuh tetap akan jalan. Walau interior ya peluangnya juga banyak. Jangankan interior, untuk advertising di dunia eksterior juga sudah merambah. Betul. Oke, oke. Betul. Oke. Yang kayak yang di Panji ini kan kalau kita masuk ke dalam, Iya. Ah, kebetulan di Panji ini kan kelihatannya paling ini ya, paling unik karena dia majang payung, Iya, ya kan, majang iya, kursi iya, gitu iya, ya. betul. Banyak item-item bisa dibuat di situ ya. betul, Bisa, betul. bisa. Macam-macamnya banyak memang. Tetap Kalau mau printing belajar masih- boleh nanti datang aja. Nah, itulah Iya. teman-teman kalau mau merapat di Panji langsung Boleh. Nanti ada wadahnya di Panji itu. Ada wadahnya nanti kita Iya, iya. akan mungkin besok kita akan announce kita akan namanya Muto Academy. Wis. Nah, Muto Muto Academy ini sarana belajar buat teman-teman yang mau belajar printing macam-macam, sublimasi boleh, untuk advertising boleh, untuk interior boleh, otomotif juga boleh. Nanti kita sediakan ilmunya, termasuk juga kita akan memberikan pendampingan bisnis. Wis, Nah, keren. tuh. Keren. Dan juga nanti besok salah satu trainer kita juga akan menjelaskan tuh mengenai tambang uang digital printing. Nah, Ya, jadi iya. bukan cuma bisnis pencetakannya aja, tapi bagaimana menggabungkan teknologi yang ada sekarang ini dengan industri digital printing. Kira-kira begitu Om Ade. Iya, itu kalau di Panji. Kalau ke saya ya, saya akan mendampingi sampai dia beli mesin saya. Tetap dagang ya. Siap. Kita mah nggak bakal kaleng-kaleng dah pokoknya. Nggak pakai basa-basi. Cuan. Iya. Berarti ini dalam kondisi menggabungkan antara tadi ya, konvensional digital apa-apa gitu. Iya. Memang sebetulnya kalau dipikirin itu nggak ada kaitannya sebetulnya tadi ya. Yang Om bilang tadi, Yang mana? yang bisnis kayak Bitcoin ini ada apa-apa gitu-gitu. Oh, digital sebenarnya kalau kita ngomong sederhana memang kelihatannya nggak ada kaitan. Iya. Tapi sebetulnya banyak sekali kaitannya. Ya terutama dengan teknologi sekarang. Ini ada yang namanya kita sebut sebagai geospatial intelligence. Nah, apa tuh artinya? Nah,
Besok aja. Jangan Iya, iya, sekarang, iya. kan sekarang lagi bahas itu. Oh iya, astaga. Saya nggak nyampe otaknya kalau sana. Penontonnya ngantuk itu. Oh gitu ya, penontonnya nggak pernah ngantuk. Iya, iya, Iya iya iya. Itu. Otomotif udah, Interior sudah. Sudah. Nah, Apalagi? bedah apa lagi? advertising sudah juga. Sudah, Nah, udah. Terlalu cepat ini membahasnya. Nggak apa-apa. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti mampir aja ke tempat kita. Itu dia. Kita bisa diskusi di sana. Banyak hal yang bisa dilihat juga untuk memberikan inspirasi. Betul. Gitu. Om, yang di Panji ini bawa mesin apa aja kira-kira? Kita bawa mesin Sublim, mesin printing untuk sublimasi lebar 1,6 dengan dual head. Terus kemudian satu lagi kita bawa printer EcoSolvent untuk aplikasi advertising, wallpaper, stiker, Ya, seperti dan itu. lain sebagainya. Oke, mantap. Ada Nah, itu. mengenai tadi si Mutoh Academy. Akademi Indonesia. ya, Dalamnya tuh grafika semua mencakup semua ya? mencakup semua di bidang printing. Ya nanti kita akan coba tuangkan pengetahuan yang kita punya untuk teman-teman yang mau belajar, khusus yang baru tahu ya. Karena kan selama ini mungkin kebanyakan beli mesin, habis itu mereka harus eksplor sendiri. Nah, ntar kita bantuin supaya apalagi yang mau mesti mereka eksplor dari Oke. produk yang mereka punya. Iya. Gitu. Oke, betul. Karena Diam, Domi. karena kadang-kadang orang itu datang ke pameran, mereka salah satunya untuk mencari hal baru Betul. atau mencari inovasi baru. Ya betul. Tetapi kadang-kadang namanya manusia begitu ngeliat teknologi baru nih, dia coba beli, tetapi dia belum tahu, belum punya market, itu yang Betul. bahaya. Nah, dengan adanya edukasi salah satunya Mutoh Academy itu semua akan dibantu penjelasannya seperti apa. Karena tidak semua mesin itu bisa dibeli dengan mudah. Memang semua mesin bisa dibeli dengan mudah. Oke. Tetapi marketnya yang nggak bisa, Oke. yang harus digali. Oke. Itu. Oke. Terkadang Om, Ya. kita udah beli mesin. Ya, Ternyata marketnya nggak ada. Nah, Bahasa kasarnya dia menyalahkan, saya salah beli mesin nih. ya, Kan gitu kan? ya, betul, itu betul. dia. Padahal Marketnya ada dan dia harus Bergerak. perlu pendampingan Iya. kadang-kadang. Iya. Apalagi pemain-pemain baru. oke. Gitu. Nih ada satu lagi ya. Jadi dalam sebuah bisnis sekarang ini kita mesti butuh namanya marketing kan. Itu harus ya. Dan sekarang banyak dilakukan dengan menggunakan digital marketing. Oke. Baik sosial media ya, terus seperti mungkin yang sekarang populer adalah Instagram untuk anak-anak Gen Z. Terus ada TikTok, ada Facebook, ada Google Ads atau Google Maps gitu. Nah itu juga kan mesti dilakukan. Oke. Tapi di luar itu bagaimana kita membangun ini untuk membuat sebuah namanya digital ekosistem. Jadi mungkin nanti teman-teman yang sudah paham dengan Mutoh Academy akan masuk dan akan terkoneksi satu sama lain. Oke. Jadi bisa saling memberikan job misalnya. Oh di sini lagi penuh. Nanti bisa dioper ke yang sini di wilayah sini gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah ekosistem yang sehat. Oke. Ya. Ya, saling mendukung satu sama lain. Itu targetnya. Lebih Ya. enak kayak gitu karena ditangani sendiri nggak akan bisa-bisa nggak Iya, makan. betul. Oke. Ini saya lagi kepikiran sama grup saya ini. Ah, Vertical Digimax Iya. channel. Iya. Ada 1.000 orang dengan macam-macam segmen. Background, Betul ya. ya? Betul ya? Ya. Mungkin kalau di sini kan mungkin ya siapa yang lihat aja kan. Betul, Facebook, ya kan? betul, Nah, betul, nah, betul. mungkin Pak Roni sama Pak Domi mungkin kalau berkenan. Iya. Jika berkenan. Jadi aku tertariknya di ini Mutoh Akademinya. Siap, siap. iya. Jadi gini, mungkin ada di minggu pertama atau kedua, mungkin ya. Itu ada satu hari kita buat nih dari edukasi dari Mutoh Academy. Boleh. Itu kan? Boleh. Bisa begitu, Gini-gini. iya, bisa. Karena udah pasti mereka butuh banget itu. Karena Betul. memang kita di grafika itu ada orang di situ, ada orang offset, di situ ada orang apa betul, itu. betul. Selama ini kita buka-bukaan aja nih. Iya, boleh, Selama ini kalau di grup itu hanya sekedar beriklan doang. Iya, betul iya, kan? Semua iya, rata-rata iya. beriklan. Jadi posisinya itu grup itu hanya untuk berdagang ya. Betul Iya. ya? Iya, iya, iya. Tujuannya jadi ke sana. Betul kan? Betul, Padahal iya memang kita berdagang. Iyalah itu nggak memungkiri kita berdagang Iya. di situ. Cuman alangkah baiknya yang untuk minggu pertama Mutoh Academy ya kan. Iya, Minggu boleh, kedua boleh. DAG apa ke apa Iya, gitu ya. Boleh, Keren dengan sih ya. senang hati. Bisa Boleh, seperti kita itu. bisa obrolin nanti. Om Ade. Buat teman-teman. Ini Gitu. jadi harusnya bisa lebih mengeratkan lah ya buat teman-teman. Pasti harus. Harus. Kita membangun sebuah digital ekosistem kan. Oke, betul, Ya, betul. grup itu kan juga digital ekosistem. Betul. Berkumpul lewat WA grup.
Ya, oke, Ya, oke. Telegram grup ya berkumpul lewat Telegram kan gitu. Nah, iya iya. Itu Karena selama ini kan kita kan gontong-gontongan nih. Betul. baik vendor ataupun Iya, karena pada beriklan. Oke. Iya. Oke. Ya. Begitu ada pembahasan, itu nanti orang-orang akan notice kan bahwa ya di sisi iklannya kan mulai menurun, mereka lebih banyak pengen taunya kan jadinya. Betul. Gitu. Mereka sebetulnya banyak kok kebutuhan. Kayak saya ditanyain Iya. boleh nggak tahu kalau mesin cutting itu mana yang bagus, mana yang enggak. Aku kan bingung ngomongnya Iya. Misalnya aku ngomong ini Betul. antara Vitek sama Vulkan. Kan nggak mungkin aku ngomong itu Iya. Vulkan bagus. Iya. Kalau Bojan tahu kan Paham, susah paham, ini. paham, Iya, paham. betul. Nah, kayak misalnya Ecosolven. Waduh, aku nggak berani ngomong kalau itu Mimaki atau Epson yang bagus kan gitu. Iya. Betul. Ngerti. Boleh Kom, nanti kalau kita bicara lebih lanjut, Mutu Akademi seperti apa dan apa-apa aja yang kita bisa kontribusiin. Yuk ngobrol gitu aja. Ini dia collab nih, collab. Boleh, Siapa benar. tahu dari situ kita bisa bikin sarasehan offline. Iya. Oke. Ada sarasehan, kita ngobrol siapa yang mau bicara atau topiknya apa kan bisa juga. Nah, ini paling suka ini. Gitu. Soalnya selama ini ada yang dikisi-kisi orang, ada beberapa vendor yang kepengen untuk Iya. jadi iya. paling paling ternya ya. gitu. Nggak bisa disalahin lah. Namanya bisnis kan seperti itu. Iya. Tapi kita lihat bagaimana bisnis ini bisa memberikan kontribusi Nah, itu buat yang lebih luas.